Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di masalah subuh yang insyaallah dilakukan oleh Allah SWT. Subuh ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang mengizinkan kita untuk menambah amal soleh, mulai dengan apapun yang Bapak sekalian datang sebelum ke masjid, sholat sunnah atau lainnya, dan sholat berjamaah alhamdulillah dibimbing oleh imam kita saat nanti. Semoga pahala semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang disebutkan seorang muslim atau seorang mukmin biasanya tidak pede amalnya diterima, tapi dia berharap kepada Allah SWT. Dia selalu berharap meminta kepada Allah SWT agar amalnya memang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa perlu untuk berdoa kepada Allah SWT. Semuanya dari catatan Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bapak sekalian, alhamdulillah bacaan kita dari Sholihin sudah sampai di bab 75. Masih belum di tengah kayaknya sempat ada yang loncat yang tahu bab jauh ke belakang. Sebelum bab 75 ini pun kalau dia keluar dari Sholihin keseluruhannya, dia masih jauh juga, masih di awal-awal. Jadi perlu istilah para ulama kita ya istiqomah kalau memang mau sama. Bab 75 dijuduli oleh Imam Nawawi, memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Maaf, terjemahnya sufaha, di beberapa terjemahan bisa diterjemahkan seperti itu. Nanti kita lihat yang dimaksud adalah orang-orang yang memang misalnya orang-orang Badui yang bersikap tidak sopan kepada Nabi kita SAW, tapi Nabi kita SAW tetap membalas sikap tersebut dengan sikap yang tetap baik ya. Seperti biasa Imam Nawawi membuka bukunya dengan Riyadhus Shalihin ini dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayatnya beberapa masyhur sering kita dengar, misalnya terkait memaafkan. Jadi memang seorang muslim secara umum diajarkan untuk gemar memberikan maaf, dan di sini surah Al-A'raf ayat 199 yang diberikan, yang dijadikan atau dipilih oleh Imam Nawawi dalam bab ini, khudil afwa, khud ambilah al-afwa, maaf sebenarnya. Jadi, maknanya jadilah engkau pemaaf. Ini sudah dari bahasa Indonesia ini seperti itu. Ambillah sikap atau ambillah memaafkan ya. Ketika ada orang bersikap tidak baik, ada pilihan sebenarnya manusia. Dia bisa balas sama atau dia bisa memaafkan. Jadi pilihan paling pokoknya itu dia bisa balas yang sama. Asalnya kalau dipukul sekali, kita boleh memukul sekali. Dengan cara mengukur kekuatannya Agus pukul saya pukul sekali, saya cuma sekalinya Pak Agus dan sekalinya saya itu sama gak gitu. Apa jangan sekalinya Pak Agus dekat-dekat sekalinya Nabi Musa. Bahwa kazal Musa faqad alaihi. Sekali pukul langsung mati. Tapi Islam mengajarkan boleh seseorang membalas seperti yang dia didolimi. Jadi boleh seperti itu. Tetapi
ada pilihan. Kalau dia mau memaafkan, itu dua. Secara umum ajarannya adalah khudil afwa, berilah maaf. Dan ini tentu dalam segala kehidupan kita, sisi kehidupan kita, ya, di rumah, dalam bermasyarakat, di kantor, dengan anak kita. Islam mengajarkan khudil afwa, cobalah memberi maaf. Dan lanjutannya wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahil. Dan bagian ini juga yang diambil oleh Imam Nawawi. Dan ini jadi judulnya. Persis judul yang diambil oleh Imam Nawawi, wa a'rid 'anil jahil, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, jahil. Bahasa Arabnya bodoh, jahil. Itu dalam bahasa kita jahil artinya jahil iseng gitu, orang yang jahil iseng. Tapi akar katanya sebenarnya jahil tidak tahu, jadi orang itu tidak tahu. Ada istilah yang lebih negatif, sufaha. Orang yang sufaha itu orang yang tidak bodoh. Jadi ini ayat pertama yang dipilihkan oleh Imam Nawawi. Lanjut ayat yang kedua. Jadi ini jelas perintah dari Allah. Khud, ambillah sifat tersebut. Jika ada pilihan, maka kita ingat ayat ini. Allah secara umum, nanti ada kaidahnya di sedikit kaidahnya di surah Syura tentang memaafkan ini. Ayat yang kedua di surah Al-Hijr ayat 85. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Ini sebenarnya bab aqidah. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya illa bil haqq, kecuali dengan al-haq. Para ulama menafsirkan al-haq itu adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Jadi al-haq di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi diciptakannya langit dan bumi itu diciptakan karena kalimat la ilaha illallah, karena agar langit dan bumi itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna as-sa'ata la'atiyah, dan sesungguhnya as-sa'ah, hari kiamat itu la'atiyah, akan datang. Dalam kaidah bahasa Arab disebutkan kullun, jadi semua yang datang, ma'bu'ati qaribun, semua yang datang itu diistilahkan dekat. Jadi kalau dia pasti datang, maka dia dekat. Dan di ujungnya Allah Taala menutup ayat ini dengan fasfahim safhan jamil. Makanya memaafkanlah dengan cara yang baik. Masyaallah. Jadi diajarkan memaafkan, bahkan maafkan juga dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Kadang kita memaafkan tapi mungkin penyampaian kita tidak enak kepada orang tersebutnya. Jadi bukan hanya memaafkan, safhan jamil, maafkan dengan cara yang baik. Jangan sampai orang itu misalnya merasa dihinakan, orang itu merasa disepelekan oleh kita. Memberi maaf tapi dengan gaya mungkin yang lemah. Mungkin ya ada sukhri, ada rasa sombong, rasa baik sebagainya. Jadi poinnya bagi kita hati-hati jangan sampai orang yang kita berinteraksi dengannya merasa terhinakan atau merasa yang jelek seperti itu. Dan ini ajaran Islam bahkan ketika memberi infak. Dalam memberi infak kita tahu kita tidak boleh untuk mana wala ada. Tidak boleh mana itu kita beri infak lalu ngomong-ngomongin. Itu satu. Lalu nggak boleh juga ada. Memberi infak bagus, tetapi agama mengajarkan jangan sampai ada, jangan sampai menyakiti, hati-hati. Jadi ada jebakan yang infak bagus kalau tapi syariat mengajarkan ada dua jebakan, manan dan juga ada. Manan itu kita ngasih, itunya bagus. Tapi setelah ngasih, wah kita ceritakan ya. Itu tentu
semua. Amal soleh ketika diceritakan itu tidak otomatis jelek. Misalnya orang tua cerita ke anaknya, atau guru di sekolah misalnya cerita mimbar dari sisi agar anak itu terinspirasi, itu bisa jadi baik, tidak otomatis jelek. Cerita misalnya lebih untuk masjid ini agar orang lain pun terinspirasi untuk menginfak. Kembali aturan mainnya, kalau ada orang yang cerita amalnya, maka kita husnuzon saja. Kalau mungkin orang itu inginnya kita terinspirasi. Dan ini kaidah umumnya, kita selalu husnuzon pada perkataan seorang mukmin, selalu bawa ke makna yang positif, makna yang positif. Jadi bukan hanya khudil afdal, tapi sofran jamil. Coba maafkan, tapi hati-hati dalam memaafkan itu, maafkanlah dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Selanjutnya Imam Nawawi menukil ayat yang masyhur surah An-Nur ayat 22. Bapak mungkin masih kenal ayat ini kira-kira terkait kisah siapa? Terkait dengan Abu Bakar, terkait dengan fitnah apa? Di rumah tangga Nabi SAW pun pernah digoyang karena fitnah, dan lumayan berat fitnah itu terjadi beberapa hari sampai Aisyah radhiyallahu anha itu sampai diminta kembali dulu ke orang tuanya, artinya sampai kembali ke rumah Abu Bakar. Dan Abu Bakar jadi kesal juga dengan orang-orang yang menyebarkan fitnah bahwa Aisyah berzina. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha sampai difitnah dan berzina hanya gara-gara pulang dari luar kota, ditemani oleh sahabat baik. Bila Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dalam kelompok safar, karena Aisyah radhiyallahu anha itu ringan, jadi para sahabat yang ngangkutnya itu tidak sadar kalau Aisyahnya tidak ada. Akhirnya ketinggalan, saat itu Aisyahnya sempat. Kalau kita mungkin di rest area, Aisyahnya turun, yang bawa mobil ini, yang bawa kendaraannya tentu tidak seperti mobil sekarang yang bisa dilihat, mengira Aisyah sudah naik. Jalan aja, pas sampai di sini, serpong baru sadar ternyata penumpangnya yang mau diangkut tinggal di rest area. Akhirnya dibawa oleh sahabat lain yang memang tugasnya satu jaga, karena tugasnya di belakang untuk memang seperti itu. Biasanya Nabi Muhammad ada orang yang tugasnya di belakang kalau ada apa yang terlewat. Sebelum tidak pernah menyangka yang terlewat yang ketinggalan itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Abu Bakar itu saking marahnya, ini masuk kisahnya dari para ulama kita, misalnya Rasul Baidawi dan lain-lain ceritakan Abu Bakar bersumpah untuk mencabut infak kepada Mistah. Dan Mistah itu ternyata Rasul Baidawi disebutkan sepupunya, anak dari Khalaf itu dari bahasa Arab bibinya, anak dari bibinya. Maka ayat pertama mengatakan wala yakad, janganlah bersumpah siapa ulul fadli minkum wassa'ah. Ulul fadli minkum wassa'ah, orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan. Dan ini di antara ayat yang memberi pujian kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pujian kepada Abu Bakar pertama, ulul fadli, punya kelebihan. Tafsir Al-Baidawi menyebutkan ulul fadli adalah memiliki kelebihan dari sisi agama. Wassa'ah itu dari sisi harta. Jadi Abu Bakar lalu dipuji ulul fadli, memiliki kelebihan fiddin dalam urusan agama, wassa'ah dan kelapangan ada dalam urusan harta dunia. Jadi jangan bersumpah ayyutu ulil qurba. Nah, ini juga menarik, ini jadi reminder buat kita ya. Belajar bahasa Arab penting, tetapi mengandalkan bahasa Arab untuk menghasilkan Al-Quran itu riskan. Karena kalau hanya mengandalkan bahasa Arab ini, terjemahannya malah tidak ada tidaknya.
Ini tidaknya dalam kurung ya, dan ini memang pemahaman para ulama dari berbagai kemungkinan bahasa tidak seperti itu, dan itu yang diambil. Jika sekedar mengertinya bahasa Arab ansih tanpa berguru, tafsir, itu dia berguru bahasa Arab. Ini janganlah bersumpah untuk memberi. Jadi maknanya kan aneh, kok jangan bersumpah untuk memberi? Karena dalam mengatakan justru bermakna sebaliknya, untuk tidak memberi kepada ulil qurba, kepada keluarganya, wal masakin, orang yang miskin, wal muhajirina fi sabilillah, orang berhijrah di jalan Allah. Jadi Abu Bakar disuruh untuk jangan bersumpah begitu. Karena Abu Bakar bersumpah akhirnya wala yaqbal, jangan bersumpah untuk tidak memberikan infak kepada Mistah, kasusnya Mistah. Ya. Tapi ulama tafsir memberikan kaidah. Jadi iqrar itu apa? Al-iqrar bi umumil lafzi. Iqrar pelajaran itu dengan lafaznya yang umum. Ya. La bi khususis sabab. Tidak karena sebab yang sedikit. Kan sebabnya Mistah itu tadi sepupu. Jadi seakan-akan oke, kalau sepupu maafkan, tapi kalau tidak ada hubungan kerabat tidak dimaafkan. Maka tidak seperti itu, maknanya dimaafkan dalam lafaz yang lebih umum. Ya. Perintahnya apa? Wal yafu wal yasfahu. Maknanya maafkanlah dan berlapang dada. Jadi perintahnya maafkan dan berlapang dada. Ini kesannya gampang ya, tapi mari kita bayangkan ada orang yang menuduh putri kita berzina. Ada orang yang menuduh putri kita berzina, terutama yang punya putri. Wah, yang putri lagi kuliah di luar kota atau dituduh berzina hanya gara-gara dia ngekos misalnya, lalu dituduh berzina. Tentu marah. Bahkan Abu Bakar sampai marah. Dari kecil menunjukkan sikap kemanusiaannya para sahabat. Jadi para sahabat itu manusia juga, dia bisa marah. Tapi yang jadi pelajaran dari kita justru bagaimana mereka siap berubah ketika didengarkan ayat Al-Quran atau didengarkan nasihat orang yang kita masalah. Kembali Imam Al-Ma'idawi dalam tafsirnya itu ketika Abu Bakar marah, maka Nabi SAW membacakan ayat ini. Sebagai Allah mengatakan memang turun dalam kejadian itu sebagai mengatakan seperti itu. Maka setelah mendengarkan ayat Al-Quran, langsung Abu Bakar berubah. Nah ini yang bedanya para sahabat. Jadi jangan bayangkan para sahabat itu seperti robot yang memang sudah diprogram untuk ikut kepada ajaran Islam. Mereka manusia yang ada pertentangan dalam hatinya, pengennya marah tapi turun ayat Al-Quran, walayat dari yang berfadli minkum masalah. Bahkan perintah wajaku wajasfahu, maafkan dan berlapang dada. Bahkan ada tambahan lagi, ini masya Allah bagusnya. Ada perintahnya, tapi juga ada iming-imingnya. Dan juga sisi kemanusiaan. Biasanya manusia itu senang diiming-imingi, ada tambahannya. Jadi perintahnya bukan maafkan dan berlapang dada. Sudah ada. Jadi perintahnya maafkan dan berlapang dadalah, dan ada tawarannya, ala tuhibun ayat firallahu lakum. Tidakkah kamu senang Allah SWT yaghfirallahu lakum, mengampuni kamu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ditawar ini bukan. Jadi kalau Abu Bakar memaafkan Mistah, yang didapat adalah ampunan dari Allah SWT. Jadi sebenarnya bukan Mistahnya, ya, bukan Mistahnya, tetapi ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ghafurur rahim. Ya. Ini kejadian yang kembali masyhur dan menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Ada ayat lain yang bunyinya Allah SWT melaknat orang yang senang fitnah itu beredar di kalangan kaum muslimin. Ini sisi lain dari kisah Mistah ini. Ada ayat lain yang mengancam orang-orang yang gemar fitnah
tuduhan-tuduhan salah itu beredar di kalangan kaum muslimin, dan ini reminder warning buat kita, hendaknya kita selalu menjadi fitnah sedikit. Kalau ada fitnah itu dia hilang ketika nyampe kita. Jadi pas nyampe kita udah hilang, nggak beredar lagi. Jangan jadi malah fitnah repeater, jadi dia malah jadi kayak repeater. Kalau kita masuk ke dia, malah jadi lebih nyebar. Asalnya sebenarnya nggak terkena juga, nggak beredar fitnah itu. Ketika nyampe ke dia justru itu tadi kayak kalau wifi itu kayak dapat repeater lagi, jadi kuat lagi. Nah itu diancam dalam ayat Al-Quran, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari benar atau tidaknya. Karena saya kan biasanya begini, tapi kan itu benar. Dia mau benar mau tidak, pada dasarnya belum tentu benar. Dan kisah fitnah ini menjadi kisah yang banyak pelajaran bagi kita. Dan alhamdulillah akhirnya turun di surat Nur yang mensucikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dibela langsung oleh ayat Al-Quran. Jadi ayat yang masyhur yang sering diulang oleh Imam Nawawi dalam kajian-kajian keislaman. Ini surah Al-Imran ayat 134. Ya. Sebelumnya Bapak ingat ini penjelasan di antara tafsir orang-orang bertakwa. Orang bertakwa ini siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang berinfak fis sarra dalam lapang maupun dalam sempit. Lapang maupun sempit dia tetap ada infak. Uangnya mungkin beda, jumlahnya mungkin beda, tetapi tetap ada infaknya. Dan ini ya kalau kita dalam suasana kita sudah mengakumulasi infak. Jadi infaknya tidak berarti hanya mungkin beda aja. Ya. Kadang kecil, kadang besar, tapi minimal ada. Ya. Apalagi dalam perspektif harian. Harian itu nanti kita bisa itu betul-betul harian. Harian misalnya hari ini 11 Oktober 2020. Apa aja catatan amal hari itu? Jadi betul-betul akan dilihat per hari. Ya, alhamdulillah harusnya yang wajib-wajib masuk kan. Salat fardu masuk semua, jangan ada masalah di yang seperti itu. Karena kalau itu tidak ada masalah, urusannya jadi repot. Kembali ke hadis kita, awal ma yuhasabu al-'abdu yaumil qiyamah as-salat. Yang pertama dihisab itu salat. Pindah hari lagi salatnya gimana? Pindah hari lagi salatnya gimana? Dan kita berharap setiap hari kalau bisa ada pahala infak setiap hari. Meskipun mungkin kecil, tapi minimal setiap hari masuk terus infak dalam catatan amal saleh kita. Istarra, lapang maupun wal-kadhimin al-ghaib, dan orang yang menahan amalan. Ini nanti dipakai lagi di bab setelahnya, kita baca langsung 2 bab karena pendek juga, menahan amalan. Dan di bab ini afina anin nas, memaafkan manusia, memaafkan orang lain. Jadi kembali kadhimin al-ghaib, afina anin nas, bahkan sebaliknya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang, Allah cinta kepada orang yang muhsin. Bahkan muhsin ini ditempatkan di sini bukan hanya senang kepada orang yang baik kepada kita. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Miftah baik kepada saya, lalu saya baik kepada Pak Miftah, ya itu ya standar lah, biasa. Semua orang kayaknya akan begitu. Dia akan baik kepada orang yang baik kepadanya. Jadi kalau melihat dari bentukannya, maafkan, bahkan bukan hanya maafkan, ihsanlah, berilah kebaikan. Dan nanti kita lihat bagaimana qudwah dari Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan ayat ini. Karena kita tahu Nabi SAW adalah muhib Qur'annya, Al-Quran yang bergerak. Ini di surah Syura, wala man sabara wa ghafara. Jadi kita diperintah untuk sabar dan dan mengampuni, memberi maaf, mengampuni orang yang melakukan kesalahan. Jadi ada sabarnya.
Ini sudah sering kita bahas, sabar dan ghafar. Ada sabar artinya ada tadi, ada dalam jiwa kita sebenarnya pengennya marah gitu. Dan dalam beberapa tadi kisah Abu Bakar, bahkan Nabi SAW, sebenarnya awalnya marah dulu. Jadi esensi sabar itu justru pas marah dia sabar. Sehingga agak lucu sebenarnya kalau kita tahu. Tapi kan saya marah nih, justru Pak, karena Bapak marah, disitulah Bapak itu harus bersabar. Kalau lagi nggak marah, Pak Zul misalnya sekarang Pak Zul sabar, ya sabar dari apa? Enggak, belum masuk itu. Perintah untuk sabar itu belum masuk. Sama seperti perintah apa? Wala taqrabuz zina. Sekarang di masjid perintah itu belum main. Wala taqrabuz zina. Ya, sekarang sih belum main perintah itu. Nanti pas ada peluang untuk berzina, baru perintah itu bermain. Baru perintah itu bermain kepada kita. Jadi pas ada peluang, disitulah perintah itu memang pas datang kepada jadi kapan kita memaafkan ya justru pas memang marah, pas diganggu oleh orang lain ya, atau pas dizalimi dan harus ada sabar, bahkan lebih dari sabar ghafar, memaafkan. Di sabar ini syarat minimum sabar. Sabar itu artinya apa? Sabar itu menahan diri. Apa yang ditahan? Hati, lisan, dan anggota tubuh jangan kebablasan. Jangan sampai mengeluarkan sesuatu yang memudaratkan. Nah, ini yang dimaksud tadi di surah Asy-Syura. Kapan kita memberi maaf? Di surah Asy-Syura sebutkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin. Jazaa'u sayyi'atin mithluha. Balasan dari kejelekan itu kejelekan yang sebisa-bisa. Jadi boleh. Faman afa, barang siapa yang afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslah. Nah, ini jadi kaidah. Barang siapa memaafkan, wa aslah, dan memperbaiki. Jadi memaafkan itu baik kalau dia memperbaiki. Jadi ajaran Islam secara memaafkan, tetapi tidak berarti harus selalu memaafkan. Boleh menghukum. Jadi ada batas minimumnya. Hukum yang sama. Jadi boleh menghukum, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Kalau dalam surah Al-Baqarah tentang perang saja, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la jangan berlebihan. Perangilah orang yang memerangimu di jalan Allah Taala, tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Jadi ini kata kuncinya di ayat 40-nya. Ini ayat 43, ayat 40-nya afa wa aslah. Ya, afa wa aslah. Itu ayat-ayat Al-Qur'annya. Karena di sini sudah diberikan Arabnya. Hadisnya, insyaallah tidak banyak hadisnya. Hadisnya agak panjang ya misalnya, tapi masyhur juga. Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena kita ketahui Aisyah ini sahabat atau ya secara masuk dalam kategori sahabat ya. Yang kedua, yang paling banyak cerita tentang hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama siapa? Yang paling banyak pertama siapa? Abu Hurairah. Yang pertama Abu Hurairah. Dan itu jadi fitnah ya. Sebagaimana kok bisa Abu Hurairah padahal masuk Islamnya kan telat. Abu Hurairah kan masuk Islamnya terlambat bukan dalam artian dia datangnya memang belakangan ya. Tapi hadisnya banyak penjelasannya ya, karena Abu Hurairah memang full mendampingi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi di masjid Nabi SAW itu ada 70-an orang yang memang tugasnya di masjid. Tugasnya di masjid mencatat hadis-hadis Nabi SAW. Mereka tidak kemana-mana dan mereka dibawa kandungan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi makannya itu ditanggung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau mereka lapar, biasanya laporan ke Nabi kita Muhammad SAW. Dan ada kisah menarik yang ada disebutkan Nabi kita SAW itu orang yang paling pengertian. Jadi ketika ada seorang sahabat Abu Hurairah itu sengaja menyapa umat.
saya betul-betul cerita, saya itu sebenarnya lapar, nyari orang untuk traktir lah kalau kita sekarang. Menyapa umatnya nggak ngerti ya, disapa gitu. Akhirnya ketemu Abu Bakar, disapa sama juga. Baru ketika ketemu Nabi SAW, ngerti oh ini sebetulnya sedang perlu makan. Akhirnya Rasulullah mendatangkan susu. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, jadi Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, hal ada 'alaika yaumun kana ashaddu min yaumi Uhud? Ada enggak hari yang lebih berat bagimu, kepada Nabi SAW, kepada suaminya, yang lebih berat dari hari Uhud? Jadi Aisyah mengira tentu kejadian ini berarti setelah perang Uhud. Aisyah mengira hari yang paling berat bagi Nabi SAW adalah hari di perang Uhud. Kita tahu di perang Uhud bahkan beredar, ketika perang itu beredar kabar Nabi SAW meninggal. Itu untuk menurunkan mental para sahabat. Dan memang Nabi SAW dalam kondisi yang terdesak. Ini juga hamnya sampai juga patah ya, karena senjata. Jadi Aisyah bertanya, ada enggak hari yang lebih berat dari hari Uhud? Jadi Aisyah mengira hari paling berat itu hari Uhud. Dari perang Uhud juga banyak sahabat-sahabat yang meninggal. Di antaranya Hamzah, paman dari Muhammad SAW, meninggal pada perang Uhud. Satu lagi siapa? Yang meninggal di perang Uhud banyak, tapi banyak. Satu lagi yang masyhur adalah Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab, Masya Allah, seorang pemuda yang membaktikan dirinya untuk perluasan dakwah Islam. Sejak perjanjian Aqabah yang kedua, ketika orang Madinah menyatakan siap ikut kepada Nabi SAW, langsung ditugaskan Mus'ab untuk merintis dakwah di Madinah. Dan sejak itu akhirnya Mus'ab ternyata tugasnya Allah jadikan ujungnya adalah ketika di perang. Ternyata ada. Maka bisa mengatakan, laqad laqitu min qaumika wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawma Aqabah. Jadi yang berat ada, ya, kurang lebih ada, yaitu hari ketika disebutkan yang Aqabah, ketika aradtu nafsi ala ibni Abdi Yali, ketika saya mendatangi pimpinan, seorang pimpinan daerah, seorang pimpinan kaum daerah, yaitu Ali ibnu Abdi Yali atau Yalain, bacanya ibnu Abdi Kulan, seorang pimpinan di Taif pada itu. Pada mijibni ila ma'aradtu, tapi dia tidak memenuhi apa yang aku inginkan. Bahkan tidak tahu kisahnya, bukan hanya tidak menerima, tapi melempari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya orang dua orang, tapi mengumpulkan rakyatnya, ya, orang anak-anak kecil, ya, untuk melempari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Maka saya berbalik dan saya sedih. Akhirnya kembali di sisi manusiawinya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bukan dia mau ditolak, oke, langsung berbalik biasa tanpa ada perasaan. Beliau pun merasa sedih, ya. Mahmumun ala wajhi, jadi malu dan menundukkan kepala, ya. Menundukkan kepalanya berjalan tanpa tahu arahnya kemana. Falan astafid illa wa ana bil ta'alib. Sampai di daerah Qarn Sa'alib, ini sudah mau masuk kota Makkah. Farafaqtu ra'si, lalu saya mengangkat kepala. Dari tadi jalannya nunduk saking sedihnya ditolak oleh kaum Taif, ya. Faidah anak lalu ketika dilihat ternyata di atasnya ada awan yang meliputi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ini dasar manusia, ya. Di masalah Muhammad SAW selalu diliputi oleh awan, ya. Bahkan sebelum kenabian, ya. Sebelum kenabian, sebagaimana dipersaksikan oleh siapa? Anak buahnya Khalid, Maisarah. Ini kaum muslimin mengira Maisarah itu perempuan. Kita mungkin bayangannya Nabi SAW jalan-jalan jual beli itu ditemani oleh perempuan anak buahnya Khadijah. Padahal Maisarah itu
nama mu'annas, namanya ada tak marbutahnya. Ada tak marbutahnya dikira mungkin mu'annas pada dia laki-laki. Yang seorang ketika cerita kepada Khadijah, salah satunya kayaknya kemana-mana saya nggak pernah kepanasan. Ini Masya Allah. Kemana-mana nggak pernah kepanasan karena saya selalu mendung di atas khusus. Orang lain kepanasan, saya yang berjalan bersama Nabi bersama Muhammad itu selalu diikuti oleh Allah. Dan kalau kita baca sirah Nabi SAW, dan memang sejak awal terjadi begitu banyak mukjizat. Dan ini yang masuk dialami oleh Sa'diyah yang menyusui Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita baca ceritanya, Masya Allah, itu perubahan besar terjadi kepada Sa'diyah sejak dia mengambil bayi. Padahal bayi itu tidak ada yang ngambil. Nabi kita SAW itu anak yatim. Jadi para orang-orang Badui yang memang tradisi saat itu menyusui orang-orang kota ya, untuk mengambil uang dari jasa menyusui, semua menghindar untuk mengambil bayi Nabi kita Muhammad. Karena orang tuanya bapaknya nggak ada, orangnya nggak jelas. Ya. Hanya bapaknya nggak ada, nggak jelas yang transfer siapa ini. Nanti udah disusui dan lain sebagainya, nggak jelas imbanannya. Tapi saatnya sampai sore hari nggak ada tuh, ya daripada nggak ada tetap diambil Nabi kita Muhammad. Sejak diambil, saat dia mengalami perubahan yang luar biasa. Hewan ternaknya, keluarganya semuanya menjadi berkah. Dan kalau mengambil Ibrah, sebenarnya itu juga apa yang terjadi ketika kita mendapat hidayah mengambil ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hidup tidak semudah itu. Seandainya sejak kita hijrah memahami syariat, itu semuanya gampang-gampang saja, semuanya jadi oke, urusan kita gampang semua, nah itu mungkin ujiannya kurang pas. Jadi ada aja, jadi ceritanya tidak selalu semanis kisah Sa'diyah. Meskipun kisah Sa'diyah menjadi pelajaran bagaimana ketika seorang menerima Nabi Muhammad SAW atau bagi kita menerima ajarannya, dia akan diberkahi. Tapi diberkahi bisa jadi dalam makna bisa jadi dia malah dimusuhi. Tapi dari sisi Allah sebenarnya dia diberkahi. Jadi ternyata ada awan, tapi kali ini mungkin awannya lebih banyak dan fanadhartu fa idza fiha Jibril alaihissalam. Saya melihatnya dan ternyata di situ ada malaikat Jibril. Fanadani faqala dan manggil, maksud inna Allah ta'ala qad sami'a qawla qawmika. Allah telah mendengar perkataan kaum wa maratu 'alaika, dan apa yang mereka sampaikan kepadamu. Wa maratu 'alaika wa qad ba'atha ilaika malakun Jibril. Jadi telah mengutus malaikat untuk membantu apa yang kamu inginkan, silakan. Dan malaikatnya pun langsung menyapa juga. Setelah dibuka oleh Jibril, malaikatnya menyapa, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna Allah bersami'a, mirip bahwanya Allah telah mendengar perkataan kamu, wa ana malakul jibal, dan saya malaikat gunung tersebut. Wa qad ba'athani rabbi ilaik litakmuruni, untuk memerintahkan kepadaku di amri, sesuai dengan komandomu. Itu terserah, komando ada di tangan engkau. Faman syi'ta, apa yang kau kehendaki. In syi'ta atbaqtu alaihimul akhshabain, saya akan tinggikan kepada mereka dua gunung itu, kepada penduduk Taif. Kembali sudah didolimi, ada tawaran menarik. Tetapi Nabi kita selalu mengatakan yang perkataan yang Masya Allah luar biasa. Waqala Nabi SAW, bal arju, tetapi saya berharap ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Tidak ada yang menolak, tetap bahkan saya berharap dari turunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah SWT dan tidak mensekutukan. Jadi ada kesabaran, ya, ada sifat memberi maaf. Para ulama kadang menambahkan ada long term vision, jadi visinya itu tidak hanya hari itu, tidak hanya ke depan, tidak hanya hari itu, tapi berpikir keturunannya nanti bisa jadi berubah, ya. Jadi tidak hanya berpikir pendek.
min asla bin asal itu ada keturunan-keturunan. Ya. Dan ini mungkin kisahnya standar, sering kita dengarkan. Mari kita bayangkan bagaimana Nabi kita Muhammad sudah dizalimi dan ada peluang untuk memberikan balasan. Nah, biasanya orang yang pemaaf itu di antara membuat dia jadi utama adalah sebenarnya dia punya kesempatan membalas. Dia punya kesempatan, kemampuan untuk membalas. Jadi ulama tidak memasukkan ujian itu bagi orang yang memang nggak bisa balas gitu. Tadi ada orang yang lemah, mungkin seperti kakek-kakek buyut kita disiksa oleh penjajah nggak balas-balas. Itu keutamanya bukan keutamaan memaafkan, itu keutamaan sabar aja. Ini sabar aja itu keutamaan. Sabar untuk tetap menjaga akidahnya, tauhidnya meskipun disiksa oleh orang, tapi tidak ada keutamaan memaafkan saat itu. Itu tidak berarti juga tidak utama orangnya. Ya lahan ibadah pada saat itu ya cukup sabar. Berbeda dengan Nabi Muhammad yang sebenarnya bisa untuk membalas, bisa untuk membalas. Poin itu sebenarnya hati-hati karena kadang kita siap memaafkan, tapi setan datang dengan bahwa bisa membalas. Biasanya nggak bisa balas, tapi sekarang mumpung bisa balas, kapan lagi baru bisa balas. Jadi setan masuk dari jalan itu. Biasanya nggak bisa balas, nah mumpung sekarang nih bapak ketemu orang tua, bapak bisa ngomong ke dia. Misalnya marah dengan orang, tahu-tahu kita tanpa sadar ketemu bos orang itu, wah kesempatan nih. Langsung ngasih nota orang itu udah kayaknya nggak bagus ini kerja dengan lo. Artinya saya kan langsung sebelumnya tidak ada kesempatan, sekarang mumpung ada peluang nih, mumpung ada peluang. Maka kita ingat justru keutamaan memaafkan itu pas kita mampu untuk membalas. Ketika kita memang mampu untuk membalas. Kalau tidak ada kemampuan membalas, keutamanya bukan keutamaan memaafkan, itu ya sabar. Itu keutamaan menjadi yang kedua, hadis dari Aisyah, persaksian juga dari Aisyah, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadihi. Tidak pernah Nabi kita sallallahu memukul dengan tangannya. Ya, wala mar'atahu, tidak juga istri-istrinya, wala khadimah, tidak juga pembantunya. Orang-orang yang membantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini yang terakhlak Nabi kita sallallahu tidak pernah sampai memukul. Dan ini diantara aplikasi dari sabar tadi. Mungkin marah, tapi tidak pernah mukul. Karena mukul itu bentuk dari buat apa? Jebol sabarnya. Jadi sabar itu jebol dari tiga pintu. Lisannya ngomong macam-macam, fisiknya melakukan tindakan macam-macam, dan yang juga tidak kelihatan tapi bisa bahaya adalah hatinya. Hatinya berpikir macam-macam. Artinya hatinya berprasangka buruk, apalagi kalau sudah berprasangka buruk kepada Allah SWT. Dan ini istilahnya bahaya laten. Kadang-kadang orang tidak kelihatan marah, tetapi ternyata hatinya berbahaya karena dia bisa jadi malah suudzon kepada Allah SWT. Dia malah marah kepada Allah SWT. Dia tidak percaya lagi kepada Allah SWT. Jadi sabar, dijaga itu. Dan Nabi SAW menjaga itu bahkan tidak pernah tangannya memukul. Dan yang mau bersaksikan ini istri yang langsung ya Aisyah radhiyallahu illa kecuali ayyuja bila fisabilillah, kecuali memang ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa manila minhu, dan apa yang diraih atau bukan diraih. Maknanya sama, diraih itu didapatkan Nabi SAW dari perlakuan buruk orang-orang sekitarnya. Syai'un qad fayantaqimu min illa ayintahaka syai'un min maharimillah. Tidak pernah Nabi kita SAW itu membalas karena urusan personal, urusan pribadi. Jadi kecuali ada hak Allah yang berupa hal-hal yang haram yang dipermasalahkan, baru Nabi kita SAW membalas tersebutnya, membalas tersebut. Poinnya, Nabi SAW tidak pernah marah karena urusan yang sifatnya personal kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ketika itu agama Islam yang dipermasalahkan,
justru Nabi Muhammad SAW marah. Dan ini memang ada dua pendekatan kadang-kadang tuh muncul isu kenapa kok capek-capek membela Islam, kok Islam akan dimenangkan oleh Allah. Dan justru kita marah ketika Islam dihinakan, ketika Islam dihinakan. Dan bukan berarti kita merasa Islam tidak ada yang bela. Allah justru akan pilih para pembela Islam, ya. Dan saya ingin menjadi orang yang dipilih tersebut. Ya betul, memang Allah akan memilih orang ini, tidak usah khawatir Allah akan memilih dia. Tapi saya pengen jadi orang yang dipilih tersebut. Saya tidak ingin orang yang justru di belakang, yang tidak masuk dalam orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang kritikan atau sentilan seperti ini masuk, kok repot-repot Allah yang hina, kok kita harus capek-capek membela. Memangnya Allah tidak bisa membela dirinya? Jawabannya bisa, dan untuk membelanya Allah. Dan saya ingin terpilih oleh Allah SWT. Ingin itu ada nuansa juga, tetap nuansa berhati-hati dari ujung. Jadi nuansa itu saya ingin terpilih. Tapi bisa jadi saya sudah bela-bela, ternyata Allah tidak merasa dibela. Bisa juga begitu. Kita merasa bela-bela agama Allah, tapi ternyata Allah tidak merasa terbela oleh kita karena caranya salah. Jadi cara yang salah, tapi tetap kita berusaha untuk bisa terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan ilmu kita. Ya. Kadang dalilnya juga dengan kisah masuk. Kira-kira ada yang dari Rasulullah SAW ada kisah yang sering diistinbatkan. Akhirnya tidak perlu bela-bela agama Islam, nanti agama Islam ada yang jelas. Itu kisah ketika Ka'bah diserang. Ketika Ka'bah diserang, kisahnya masyhur, tapi memang belum zaman kenabian. Kakeknya Nabi Muhammad SAW. Ingat kisahnya. Jadi orang-orang yang mau menghancurkan Ka'bah itu camping dulu di depan di luar kota. Lalu mereka mencuri kambing-kambingnya. Siapa? Kakek Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib dicuri kambingnya. Lalu Abdul Muthalib memang seorang yang pemberani. Dia langsung datangi pasukan itu, dia datang. Dan dikisahkan orang pemimpin yang siapa? Abraham itu takut juga, jiper juga pasti datang. Wah, ini hebat juga nih, berani datang gitu. Karena pasukannya kan banyak, bahkan disebutnya pasukan bergajah, ada gajahnya. Coba orang mengatakan yang masuk, sebenarnya gajahnya cuma satu juga, nggak banyak gajah. Di antara pendapatnya, sebelum terkilau. Berani, tapi ternyata Abdul Muthalib datang, yang diminta apa? Abdul Muthalib sama sekali tidak meminta batalkan penyerangan Makkah, batalkan penyerangan Ka'bah. Abdul Muthalib tidak menyinggung untuk minta dibatalkan. Abdul Muthalib hanya bilang, kembalikan hewan ternak saya. Makanya Abrahamnya bingung. Tadinya saya kurang lebih ya terjemahan. Tadinya saya jika sebenarnya kamu datang, saya kira mau minta saya batalkan jalan makan. Tapi kok sekarang jadi nggak respect lagi, karena ternyata kamu cuma ngurus hewan ternak. Keluar kalimat Abdul Muthalib, ya hewan ternak itu punya saya urusan saya. Ka'bah itu juga ada yang punya, nanti yang punyanya yang akan ngurus. Itu akhirnya dimaknai lebih umum bahwa tidak usah kita beda-beda agama Islam. Tentu generalisir yang salah. Kalau mengatakan tetap seperti di umumnya ayat atau nas, ya, kita justru ingin menjadi orang yang diikutkan oleh Allah SWT untuk membela agama Islam ini dengan apapun caranya yang kita mampu. Dan yang bisa dilakukan Abdul Muthalib saat itu ya seperti itu. Dengan segala kekuatannya Abdul Muthalib, itulah yang bisa dilakukan oleh Abdul Muthalib. Selain tentu itu juga belum atau bukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya Anas radhiyallahu Anas bin Malik, kuntu amshi ma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berjalan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan Nabi SAW mengenakan burdun Najrani, jadi baju yang khusus yang agak kasar baju. Fa'adrok Arabiyyun, ketemu dengan Arab Badui. Ya. Dan Arab Badui ini singkatnya dia Masya Allah langsung fajabatahu biridaihi jabdatan syadidah. Sampai narik Nabi SAW bajunya ditarik ya, dengan tarikan yang syadidah, yang kuat. Fanadhartu ila safhati atiqin Nabi SAW. Dan Anas bin Malik ya, yang mengganti Nabi SAW melihat di leher Nabi SAW itu ada bekas yang gara-gara kain pasar tadi. Sebaliknya saya waktu kita lagi jalan lalu langsung ditolong seperti itu ya. Lalu mengatakan ya, para ulama ya Muhammad mudli min malillahi alladhi indak, berilah saya dari harta Allah SWT yang ada padamu. Jadi orang Barbari ini ngerti juga ini pimpinan. Pimpinan itu punya hak kepada rakyatnya. Kurang lebih argumennya seperti itu. Jadi ketika pimpinan langsung ditarik, beri saya harta yang Allah titipkan kepada. Jadi ada rasa si orang Barbari ini ngerti ini Muhammad SAW ini bukan orang biasa, dia pimpinan. Saya rakyat, langsung ditarik seperti itu. Dan apa reaksi Nabi kita masalah kembali karena beliau tahu itu orang-orang yang tadi jadi ya, kalau tafat ilaihi maka bisa melihat kepadanya, berpaling kepadanya, atau hingga lalu tertawa atau tersenyum. Summa amara lahu bi'ata, kemudian memerintah Anas untuk memberinya uang apa yang dia minta. Ya. Jadi karena beliau selalu mengerti ini memang orang belum mengerti ya. Beliau mengerti bahwa orang itu tidak mengerti, maka beliau berpaling, bahkan beliau senyum. Dan senyum ini di antara poin tadi safhal jamil, memberi maaf tapi berilah tetap dengan senyuman. Jadi dibungkus pemaafannya itu dengan senyum. Jadi tidak usah enggak balas gitu ya. Mungkin kan opsinya bisa kita tidak marah tapi cemberut, tidak marah tapi cemberut, mungkin juga tetap ngasih. Hanya penampakan kita itu cemberut. Nah, di sini Nabi SAW tersenyum kepada dari kisahnya Anas. Jadi malah langsung senyum kepada Arab Badui itu dan dikasih apa yang diminta dikasih. Jadi ini kembali pelajaran bagi kita ya. Khususnya yang megang uangnya. Mungkin Pak Saudara jangan-jangan langsung ditarik karena bendahara DKM kasih saya uang dari uang, kan itu uang Allah SWT atau uang umat langsung seperti itu. Maka yang mengerjakan itu pasti orang jahil, pasti orang yang tidak ngerti, atau saking stresnya atau saking banyak masalahnya sehingga perlu ngerti ini orang ada masalah, minimal perlu dimaafkan dulu. Karena kalau normal kayaknya nggak mungkin orang bersikap seperti itu. Dan selanjutnya di kisah selanjutnya Wa'an Ibn Mas'ud, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabki nabiyyan minan nabi. Ka'anni anzuru, seakan-akan saya melihat. Ini buat Nabi SAW itu cerita yang unggul. Cerita Nabi lalu sahabat yang mendengarnya itu ka'anni anzuru, seakan-akan saya melihat Nabi. Jadi Masya Allah, seperti pintar cerita Nabi SAW. Sampai sahabat yang mendengarkan maka seakan-akan saya melihat Nabi itu yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Apa ceritanya? Sebutkan sallallahu alaihi wasallam darabahu qaumuhu fa'adamu, kaum yang memukulinya sampai berdarah, dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah. Wa yang sahut dam anwajhi, lalu dia menyapu darah itu dari wajahnya. Wa yaqul, dan berkata Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dikisahkan Nabi SAW, dan tentu Nabi SAW sendiri sering kisahnya mirip-mirip seperti ini. Jadi
Lafaz yang seperti ini sebenarnya Nabi lain, tapi Nabi Nasrani pun sering mengalami hal yang sama. Nabi lain dizalimi oleh kaumnya, bahkan sampai berdarah, ya. Dan orang tidak tahu sebagian Nabi lain malah sampai betul-betul sampai dibunuh. Bani Israel itu membunuh begitu banyak Nabi. Tapi Nabi ini berdoa, Allahumma fir li qaumi fa innahu ya la ya'lamu tidak mengatakan. Turunan-turunan yang mungkin banyak, ya. Bisa jadi Allahumma fir li zaujati, ya Allah ampunilah istriku karena dia tidak tahu. Ampunilah tetanggaku, ampunilah teman kerjaku, karena mungkin dia tidak paham seperti yang saya pahami, sehingga dia zalim kepada saya. Ini bisa diturunkan kaumnya, ya. Kalau kita berharap kita punya kaum mungkin jauh. Tapi kalau kita berharap kepada prakteknya bagi kita mungkin ya istri, anak, kolega teman kerja atau lain sebagainya. Jadi kalimatnya Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah karena mereka tidak tahu. Dan ini masuk dalam ayat bukan hanya memaafkan tapi memintakan ampun. Nah ini sering saya seperti tidak contohkan lebih jauh lagi. Jadi Pak Agus misalnya, ya, di sekolah ada stafnya yang bermasalah, lalu bagus, oke, saya maafkan. Maafkan itu artinya bagus tidak dari sisi kita tidak akan menghukum. Tapi kalau orang memberikan seorang guru misalnya salah, yang menghukum bukan hanya kepala sekolahnya, bisa jadi dari dinas pendidikan menghukum. Jadi poin memaafkan itu saya maafkan, lalu ke dinas pendidikan urus sendiri lagi. Pokoknya saya maafkan. Kalau ini lebih jauh lagi, saya maafkan. Nanti ke dinas pendidikan saya akan bilang. Jadi bukan hanya dimaafkan dari sisi kitanya kepada orang yang mungkin akan menghukumnya, saya juga akan mintakan ampunan lagi. Jadi sudah lebih lagi, bukan hanya memaafkan, tetapi memberikan ampunan. Dan ini juga yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Maafkanlah dan minta ampunanlah bagi mereka. Jadi bukan hanya memaafkan, tapi minta ampun. Jadi ini sudah lebih jauh lagi, bukan hanya memaafkan, ya, tapi dimintakan ampun. Kembali memaafkan itu kita menghapus hukuman dari kita. Jadi saya, ya tentu hukuman orang lain kan bukan urusan kita, tapi kita berusaha untuk membela dia kepada orang yang mungkin akan menghukumnya. Dalam hal ini Allah SWT. Jadi minta Allah mengampuni dia. Dan itu juga tentu penting, ya, karena semakin banyak orang yang berdoa, maka semakin mungkin dia diampuni. Sebagai contoh tadi, kalau kepala sekolahnya membela, ya mungkin dinas pendidikan akan ikut juga mengampuni. Kalau kepala sekolah tidak menghukum, tapi kelihatannya apakah bapak membela dia? Enggak, pokoknya saya tidak menghukum. Saya memberi maaf, tapi urusan kedinasan ya urus. Ini sekedar contohnya seperti itu, lebih jauh memaafkan, bahkan memintakan ampun kepada Allah SWT. Yang terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisurrah innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi maksudnya orang yang kuat itu bukan orang yang jagoan bulat atau menunjukkan kekuatan yang sifatnya fisik atau itu kekuatan lain. Tetapi kita masyarakat yang kuat itu adalah dia memiliki tahu yang bisa menguasai dirinya, ya, yang bisa menjaga dirinya indal ghadab, ketika marah. Jadi ketika marah, istilah kita darah mendidih, hati kita siap untuk meledak, ya, dia bisa menjaga dirinya, dia bisa bersabar. Karena yang bersabar itu yang digunakan, dia betul-betul bisa mengontrol dirinya, ya, dan ketika marah. Dan Allah mengatakan di sini secara etis adalah ketika dia marah dan dia bisa untuk meluapkan amarah. Seperti yang kita bilang tadi. Nah, misal marah, udah gitu bisa lagi balas. Apa susahnya balasnya? Tinggal
yang tadi ke malaikat, oke, sikat, itu langsung Sabain turun ke Taif. Dan mungkin kalau Sabain jadi turun ke Taif, itu ceritanya akan beda lagi. Sebenarnya mungkin kalau kita haji atau umrah, jalan-jalan ke Taif karena ada gunung yang nyasar. Tidak tahu cara nyimpan gunungnya, apakah tetap begini atau kebalik. Kalau kebalik mungkin jadi tempat wisata. Wah, ada gunung kebalik nih, dari wisata dulu. Kita itu jadi pelajaran yang sifatnya fisik ya. Tapi sekarang yang terjadi sekarang yang Allah berikan adalah pelajaran yang sifatnya akhlak kepada kita. Mengajarkan seluruh kaum muslimin untuk bersikap seperti sikap Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu nilainya sebenarnya jauh lebih besar dari hal yang fisik seperti itu. Kan pelajaran kadang dari fisik ya. Oh, ada piramida dan orang-orang Mesir mungkin merasa kita bangsa besar dan lain sebagainya. Para Muslim tidak dengan itu. Dengan kisah-kisah ini dia punya sejarah besar. Tidak perlu ada tubuh, tapi cukup dengan kalimat dalam hadis. Masya Allah, itulah warisan kaum muslimin, gemar memaafkan. Dan dengan itu mungkin dia bisa besar, bisa menjadi bangsa yang unggul dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah SWT, beberapa hadis yang menunjukkan karakter Nabi kita Muhammad SAW, karakter umum dalam Islam, yaitu gemar memaafkan, gemar memberikan maaf. Tentu karena dengan segala kepahaman bahwasanya sangat mungkin orang tidak tahu, ya, sangat mungkin orang tidak mengerti, orang tidak tahu, bahkan orang sudah tahu pun masih mungkin tetap melakukan kesalahan karena dia manusia, sangat mungkin tetap terjatuh ke dalam kesalahan. Jadi sebenarnya mudah kita memberi maaf, dan di sisi lain setan ini tetap selalu memanas-manas. Oh enggak, itu dia sebenarnya ingin melecehkan Anda. Jadi setan memang biasanya membuat kita panas. Padahal sebenarnya banyak cara untuk kita melakukan. Oh enggak kok, dia enggak begitu sebenarnya. Dia sebenarnya cuma belum tahu aja. Kalau pun tahu dia salah paham aja dan lain sebagainya. Banyak cara untuk bisa memberi maaf. Mungkin itu Bapak sekalian, dan alhamdulillah sebenarnya hari ini jelas sekedar sedang mendengarnya, dan semoga bisa kita ambil pelajaran dan menjadi orang-orang yang gemar memberi maaf. Dan tadi bukan hanya memberi maaf, tapi juga memintakan ampun. Setelah kita ketahui ya, di antara doa yang paling mustajab adalah doa seseorang kepada saudaranya, dan dia tidak bilang dia tidak tahu kalau dia telah mendoakan doa tersebut, dan itu adalah amalan yang besar pahalanya, amalan yang besar pahalanya. Dan kalau kita lihat secara komunal kemasyarakatan, itu akan luar biasa dampaknya. Kita menjadi masyarakat yang saling mendoakan satu sama lain, saling tafaruq, memahami bahwa beda itu mungkin, ya, sangat mungkin beda. Justru yang mungkin sikap kita terhadap yang beda tadi. Ya. Kalau mau tidak ada beda ya susah juga, ya. Pasti ada beda. Tinggal bagaimana sikap kita terhadap perbedaan tersebut, saling memahami, saling memaafkan. Kalau perlu nasihat, ya tentu tidak apa-apa, saling menasihati, saling memberikan nasihat. Demikian keadaan Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.